Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk kelas 11 khususnya, tapi pada umumnya bisa kelas 10, 11 maupun 12. Kenapa mata pelajaran kimia seakan maraton seperti ini? Karena setelah saya melihat kisi-kisi TKA yang diberikan oleh pemerintah, materi kimia ini cukup banyak, jadi mau tidak mau kita harus sedikit ngebut. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa kita diskusikan di kelas, tapi setidaknya lewat video ini kalian mendapatkan pengetahuan awal atau pandangan umum dari materi yang akan disampaikan. Karena kelas 11 dari kemarin sudah diberikan materi hitung-menghitung dari mulai stoikiometri dan resam basa, maka kita refresh sekarang materinya materi teoritis lagi, seperti materi struktur atom, sistem periodik unsur, itu kan teoritis. Nah, kita masuk ke materi terbaru, ini sangat teoritis, materinya judulnya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon. Dilihat dari namanya, ini terdiri dari dua suku kata, yaitu hidro dan karbon. Hidro diambil dari atom hidrogen, karbon diambil dari atom karbon. Hidrokarbon ini masuk ke dalam materi kimia organik, ya, merupakan materi kimia organik, yaitu kimia yang berasal dari alam, lebih spesifiknya dari makhluk hidup. Oke. Dan biasanya kimia organik ini adalah senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen. Jadi kandungan atom-atomnya adalah atom-atom non-logam. Oke, kimia organik ini umumnya adalah senyawa yang berikatan kovalen dan atom-atomnya adalah non-logam dan non-logam. Seperti telah kita ketahui, ada secara garis besar ada 10 atau 11 atom non-logam, dari mulai hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, klorin, bromin, iodin, kemudian ada fosfor, ada sulfur, dan ada selenium. Kita sedang membahas dua atom non-logam, yaitu hidrogen dan karbon. Ditinjau dari nomor atomnya, hidrogen ini punya nomor atom 1, konfigurasi elektronnya adalah 1s1, otomatis dia punya elektron valensi 1. Dan kalau digambarkan dengan struktur Lewis, maka dia hanya punya 1 titik elektron. Jadi, kalau dia punya 1 elektron, berarti atom hidrogen ini hanya bisa berikatan 1 dengan atom yang lainnya, atau hanya bisa berikatan tunggal dengan atom yang lainnya. Kemudian, karbon. Karbon itu berapa ya nomor atomnya? Bapak lupa. 12 kalau nggak salah ya. Ntar kita Bapak lihat dulu tabel periodik. Karbon ini 6. 12 itu masanya. Karbon ini punya nomor atom 6. Konfigurasi elektronnya berarti 1s2, 2s2, dan 2p2. Elektron valensinya berapa? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit kedua, maka di sini elektron valensinya ada 4. Jika kita gambarkan struktur Lewisnya, berarti karbon ini punya 4 titik elektron. Oke, kalau hidrogen cuma 1, karbonnya punya 4. Dan karbon ini berarti memungkinkan untuk berikatan dengan 4 atom karbon yang lain. Dengan atom yang lain, tidak hanya dengan karbon ya. Bisa memungkinkan berikatan 4 dengan atom karbon yang lain. Oke, jelas itu penjelasan hidrokarbonnya. Kemudian kita masuk ke berdasarkan jumlah ikatan. Jadi kita sekarang tinjaunya
si pemeran utamanya adalah karbon. Simbolnya C ya. Oke. Karbon ketika dia berikatan dengan karbon lain berdasarkan jumlah ikatan, dia bisa berikatan secara pertama tunggal. Karbon dengan karbon yang lain tuh tunggal. Oke. Berarti ketika dia sudah berikatan tunggal dengan karbon yang lain, kita bisa menentukan hidrogennya. Jadi seperti sudah dibilang bahwa karbon ini ikatannya 4. Jika sudah digunakan 1, berarti 3 sisanya diisi oleh hidrogen. Oke, begitu. Bisa juga dituliskan kalau sudah ahli, bisa juga dituliskan. Oke, bisa dituliskan strukturnya seperti ini, detail, bisa juga lebih disederhanakan. Oke, maka ini rumus molekulnya, tinggal hitung karbonnya ada berapa, ada 2. Hidrogennya 3 di kiri, 3 di kanan, berarti hidrogennya 6. Ikatan tunggal ini biasanya disebut sebagai keluarga alkana. Oke, jelas. Namanya apa? Nanti kita bahas di alkana. Ini baru struktur, rumus molekul, struktur, dan nama keluarganya dia alkana. Yang kedua, karbon yang berikatan rangkap 2 dengan karbon yang lain. Biasanya kita panggil alkena. Kita kasih contoh. Karbon sudah berikatan rangkap dengan karbon yang lain. Berarti karbon yang ini sudah 2. Sisa berapa? Karbon 4. Berarti dia bisa mengikat 2 hidrogen. 4 kan sekarang karbon yang ini. Karbon yang kiri sama. Dia hanya bisa mengikat 2 hidrogen. Oke. Disederhanakan oleh H2C rangkap 2 CH2. Rumus molekulnya C2 hanya ada berapa? 4. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Ini katanya tunggal, ini katanya rangkap. Yang tunggal namanya alkana, yang rangkap 2 namanya alkena. Yang ketiga, karbon ini bisa berikatan rangkap 3 dan disebut sebagai alkuna. Oke. Sudah berikatan rangkap 3. Karbon yang kanan sudah 3, berarti dia punya kesempatan untuk mengikat hidrogen 1. Yang kiri pun sama, dia cuma punya 1. Maka bisa disederhanakan HC rangkap 3 CH. Apa rumus molekulnya? C2 hanya ada berapa? Ada 2. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Karbon berikatan 4, hidrogen berikatan 1. Kenapa hidrogen 1? Karena dia hanya punya 1 elektron valensi. Kenapa karbon bisa berikatan 4? Karena karbon punya 4 elektron valensi. Jelas sampai sini? Harusnya jelas ya. Harusnya sangat jelas. Ikatannya bagaimana, Pak? Seperti tadi saya sudah bilang, hidrogen dan karbon ini sama-sama non-logam. Oleh karena itu, ikatannya berarti ikatan kovalen. Jadi ikatan yang terbentuk pada alkana, alkena, dan alkuna adalah ikatan kovalen. Selanjutnya, berdasarkan bentuk. Tadi berdasarkan jumlah, sekarang berdasarkan bentuk ikatan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, terbuka. Yang kedua, tertutup. Oke. Yang terbuka ini berarti hidrokarbon memiliki sudut atau ujung. Ini terbuka.
kiri, kanan. Sedangkan tertutup, ini tandanya hidrokarbon berbentuk siklus, melingkar, berputar, tidak punya ujung. Bisa dilihat, yang ini tertutup karena semua karbon saling berikatan membentuk lingkaran, tapi ini bentuknya kotak ya, intinya dia tidak terbuka. Kalau yang atas terbuka, kenapa? Dia punya ujung. Mana ujungnya? Di kiri satu, di kanan satu. Jadi berdasarkan bentuk ikatan, karbon itu menjadi dua, terbuka dan tertutup. Jelas? Yang terbuka namanya alifatik, yang tertutup namanya siklik. Yang terbuka alifatik, yang tertutup siklik. Dan yang terbuka ini dibagi menjadi dua. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Oke? Lurus tidak harus selalu kiri ke kanan, atas ke bawah. Bisa saja saya menggambarkan seperti ini. Apakah ini lurus atau bercabang? Lurus. Kenapa? Kita lihat. Ikuti alur ikatannya. Dia tetap hanya punya dua sudut atau dua sisi. Di kiri, di kanan. Tapi kan ini bengkok, Pak. Nah, kalau masalah bengkok dan lurus, kita tidak bahas di sini. Kita hanya bahas lurus dan bercabang. Kalau yang bercabang bagaimana? Ini bercabang. Kok bisa tahu, Pak, bercabang? Lihat sudutnya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 atom yang berada pada sudut atau ujung-ujung. Jelas? Jadi, kalau sudutnya lebih dari 2, sudah bisa dipastikan dia bercabang. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, itu tandanya dia bercabang. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Nanti kita bahas di alkana. Dan kita bisa menentukan mana yang lurus, mana yang bercabang. Saya ingatkan lagi, lurus tidak mesti dan tidak harus selalu lempeng, lurus dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Bisa saja dia meleak liuk. Seperti halnya seperti ular. Ular pada dasarnya dia lurus. Dia hanya punya dua sudut, kepala dan ekor. Tapi ketika dia bergerak, dia akan berbentuk bengkok. Seakan-akan dia bercabang, padahal tidak bercabang. Bercabang ini seperti pohon. Pohon, batang utama ke atas, satu. Nanti di atas dia bercabang, ada dahan-dahan. Oke? Jelas? Jadi, berdasarkan bentuk, ada terbuka, ada tertutup, ada lurus, ada bercabang. Sebenarnya tertutup juga ada dua lagi ini. Ada siklis dan aromatis. Bedanya apa? Kalau aromatis, dia ikatannya memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Ini siklis, ini aromatis. Kenapa disebut aromatis? Karena dia mempunyai aroma yang khas, makanya disebut sebagai keluarga aromatis. Kita tidak bahas. Dan ini pun hanya sebagai pengetahuan saja. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang lurus, ada yang bercabang. Hanya sebagai pengetahuan. Oke, selanjutnya. Berdasarkan jenis karbon. Kita sedang membahas karbon ya, tidak membahas soal hidrogen. Karbon dibagi menjadi 4. Pertama, karbon primer. Primer artinya karbon tersebut hanya mengikat satu karbon. Hanya ikat satu karbon. Kemudian ada yang kedua, sekunder. Bedanya dengan primer, kalau sekunder ikatnya dua karbon. Yang ketiga, tersier. Tersier ikat 3 karbon. Yang keempat, quaterner. Dia mengikat 4 karbon. Bagaimana sih, Pak? Oke, misal saya punya suatu hidrokarbon. Oke, seperti ini. Mau dilengkapi dengan hidrogennya? Boleh.
Sudah. Misal yang ditanyakan, jenis-jenis karbon yang terdapat pada struktur ini, jenisnya apa saja, dan ada berapa banyak. Jenisnya ada primer, sekunder, tersier, kuaterner. Sekarang kita tentukan ada berapa banyak. Berarti kita harus cek karbon satu persatu. Kita mulai dari atas. Karbon yang pertama, dia mengikat berapa karbon? Hanya satu. Pak, bagaimana untuk yang ini? Hanya yang di sekitarnya saja. Hanya di tetangga terdekatnya saja. Bukan sampai ke bawah-bawah. Dia hanya mengikat satu. Hidrogen gimana, Pak? Tidak dihitung. Yang kita bahas adalah bagaimana karbon berikatan dengan karbon lain. Bukan karbon dengan hidrogen. Karbon yang di ujung ini hanya mengikat satu. Ini tandanya, ini adalah karbon primer. Oke, jelas. Ciri khasnya lagi, karbon primer biasanya berada pada sisi ujung. Oke, ciri khasnya biasanya ada di ujung atau di sisi. Yang kedua, biasanya dia punya hidrogen sebanyak 3. Mana kita bisa lihat? Ini primer bukan? Bukan. Ini primer bukan? Bukan. Ini primer bukan? Ya. Dia ada di ujung dan punya hidrogen 3. Ini primer. Ini primer bukan? Iya. Ini primer. Dia ada di ujung, di pinggir, hidrogennya 3. Ini apa? Ini juga sama. Primer. Kalau yang ini primer bukan? Bukan. Ini apa? Ini juga primer. Jadi pada struktur ini, karbon primernya ada 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di ujung-ujung ini sudah pasti karbon primer dan biasanya berikatan dengan 3 hidrogen atau hidrogennya berjumlah 3. Yang kedua, karbon sekunder. Ini biasanya ada di tengah-tengah. Sekunder, tersier, kuaterner tidak ada di ujung, biasanya di tengah-tengah. Dan sekunder ini biasanya hanya mengikat, biasanya hanya mengikat 2 karbon, berarti hidrogennya dia mengikat 2. Ini contohnya. Ketika kita cek karbon ini, nggak usah lihat karbon lain. Lihat tetangga-tetangga karbon yang kita tunjuk. Ada 1, ada 2. Atas tidak ada karbon, kanan tidak ada karbon. Dia hanya mengikat 2, berarti dia sekunder. Oke. Karbon yang ini, karbon sekunder. Ini sekunder bukan? Bukan. Dia tidak ada hidrogennya 2. Ini sekunder bukan? Bukan. Oke. Berarti ini karbon sekunder ada 1. Yang ini karbon apa? Lihat, ke atas dia mengikat 1 karbon, ke kiri 1, ke kanan 1, ke bawah 1. Dan tidak punya hidrogen. Ini adalah karbon kuaterner. 4 ikat, mengikat 4 karbon, dan biasanya tidak ada ikat hidrogen. Oke, tidak ada hidrogen. Ini karbon kuaterner. Biasanya saya simbolnya Ki. Kuaterner, ya pakai K juga boleh. Berarti karbon kuaternernya ada 1. Yang bawah, apa ini? Sudah ikat berapa karbon? Atas 1, bawah 1, kanan 1. Berarti sudah 3. Sebelah kiri ada karbon? Tidak ada. Atas 1, bawah 1, kanan 1, kiri kosong. Mengikat 3 karbon, artinya dia jenisnya tersier. Berarti ini tersier. Dan biasanya dia hanya mengikat 1 hidrogen. Oke, lihat berkurang. Kalau primer 3, sekunder 2, tersier 1, kuaterner tidak mengikat hidrogen. Primer biasa di ujung, sekunder, tersier, kuaterner biasanya ada di tengah-tengah. Ini tersier berarti ada 1. Sudah. Untuk mengecek kita total aja, 5 tambah 1, 6, tambah 1, 7, tambah 1, 8. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah sesuai. Aman. Dan biasanya di soal ada pengecoh seperti ini. Struktur yang ditampilkan tidak ikatan tunggal. Misal seperti ini ya.
Oke, kalau ini sudah tahu jelas kita. Dia di ujung punya H3 primer. Nah, ini sudah jelas. Dia di kiri 1, kanan 1, bawah 1, pengikat 3, hidrogennya 1, berarti dia tersier. Nah, yang ini apa? Ini tetap sekunder. Dia ngikat karbon di kiri 1, karbon di kanan 1, tetap sekunder. Kenapa? Pak, ini kan ikatannya udah 3. 3 ini kan jumlah ikatan. Mengikat karbonnya tetap, dia hanya mengikat di kiri 1, di kanan 1, di atas tidak ada, di bawah tidak ada, hanya mengikat 2 karbon. Ini tetap dipanggil sebagai karbon sekunder. Jelas? Begitu pula dengan yang ini. Dia berikatan 2, rangkap 2 dengan karbon sebelahnya. Tapi tetap kan karbon yang diikat hanya ada 1. Di atas ada karbon? Tidak ada. Di kiri? Tidak ada. Di bawah? Tidak ada. Berarti ini tetap masuknya karbon primer. Oke, hati-hati ada kecohan seperti ini. Mudah ya? Mudah. Sudah kita bahas terkait hidrokarbon secara sederhana. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang alkana. Oke, kita masuk ke tentang alkana. Alkana ini adalah salah satu keluarga hidrokarbon di mana semua atom karbon ketika membentuk rantai karbon semua ikatannya tunggal. Tidak ada yang rangkap 2, tidak ada yang rangkap 3. Alkana paling sederhana adalah C1 dengan hidrogen 4. Rumus molekulnya C1H4. Angka 1 tidak perlu ditulis dalam kimia. Apa nama hidrokarbon alkana ini? Namanya adalah metana. Kemudian naik lagi, karbonnya ada 2. Ini sudah berikatan 1, berarti hidrogennya 3. Di sini juga hidrogennya 3. CH3, CH3, rumus molekulnya C2H6. Apa namanya? Etana. Namanya etana. Harus dihafal, Pak. Iya. Jika C-nya 1, hanya 4, metana. C-nya 2, hanya 6, etana. Kita bikin jika C-nya 3. Di sini sudah berikatan 1, berarti hidrogennya 3. Di sini sudah berikatan 2, kiri kanan, berarti sisa 2. Ingat kaidah hidrogen 1 ikatan, karbon 4. Ini 3. Kita sederhanakan. CH3, CH2, CH3. Rumus molekulnya, C-nya ada berapa? 3, H-nya ada berapa? 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. C3H8. Apa namanya? Propana. Oke, silahkan kalian gambarkan struktur alkana. Ini kan baru C1, C2, C3 sampai C10 ya. C10 berarti di sini ada C4. C4 itu H-nya 10. C5 itu H-nya 12. C6 itu H-nya 14. C7 itu H-nya 16. C8 H-nya 18. C9 H-nya 20. C10 H-nya 22. Kok Bapak bisa tahu H-nya padahal belum bikin strukturnya? Ada rumusnya. Nanti saya jelaskan. Saya kasih namanya propana. Kalau C4 namanya butana. C5 pentana. C6 heksana. C7 heptana. C8 oktana. C9 nonana. C10
dekana. Oke, silakan tugas kalian gambar strukturnya di buku biar lebih jelas. Bapak kok bisa tahu hidrogennya? Padahal cuman tahu C-nya segini, hidrogennya kok bisa tahu? Jadi di alkana ada rumus. Apa rumusnya? CnH2n plus 2. Misal tadi saya punya C6, maka H-nya berapa? Rumus H 2n plus 2. N-nya yang mana? Tadi N itu adalah si jumlah C. Kalau jumlah C-nya 6, berarti N-nya juga 6. 2 dikali 6 ditambah 2. 2 kali 6, 12. Tambah 2, 14. Sehingga kita tahu C6H14. Begitu. Misal dengan yang lain. Misal C7. H-nya berapa? Berarti rumusnya 2n plus 2. 2 dikali 7 ditambah 2. 2 kali 7, 14 tambah 2, 16. Sehingga jawabannya C7H16. Pak, pakai struktur aja buat nentuin hidrogennya. Silahkan. Kalian kalau sudah bisa menempatkan hidrogen pada setiap karbon, silahkan dihitung berdasarkan struktur biar lebih real. Kalau pakai rumus juga boleh. Oke, keuntungannya rumus ini jika rantai karbonnya panjang. Kalau C1 sampai C10 kalian bisa gambarkan. Tapi kalau sudah nyangkut ke C200, C300, C500, bagaimana coba? Kan nggak mungkin digambarkan 100 karbon. Oke, jelas? Oke, ini rantai utama. Masuk selanjutnya. Ada yang namanya alkil. Alkil ini adalah cabang. Kenapa saya jelaskan dulu, digunakannya nanti ketika penamaan. Alkil. Alkil ini digunakan pada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi ini kepake di 3 keluarga hidrokarbon. Alkil digunakan untuk penamaan cabang. Penamaannya sama seperti di alkana. Jika di alkana ada CH4, ya, ini namanya metana. Ketika dia menjadi alkil, menjadi cabang, otomatis dia akan menempel pada suatu karbon lain. Otomatis hidrogennya hilang satu. Nah, bukan cabang. Ikatan yang ini yang akan menempel ke karbon yang lain. Yang awalnya metana CH4, ini menjadi CH3. Kenapa ada garisnya? Karena dia sedang mencari ikatan atau menempel ke rantai karbon yang lain. Ketika di sini alkana namanya metana, rumusnya CH4. Di sini rumusnya jadi strip CH3, namanya berubah diganti dengan huruf il di bagian akhirnya, yaitu metil. Oke, metil. Kita coba untuk C2. C2 di alkana seperti ini kan. Lengkap ya. Apa namanya? Etana. Namanya etana. Rumusnya C2H6. Ketika dia ketika dia menjadi cabang, maka satu hidrogennya akan lepas. Hidrogen yang lain tidak, Pak. Tidak, hanya satu saja. Jadi kehilangan satu atom hidrogen karena yang ini digunakan untuk menempel ke rantai karbon yang lain. Maka di sini CH2, CH3, atau boleh juga C2H6. Apa namanya? Jika di alkana namanya etana, di sini namanya etil. Oke. Berarti sama seperti tadi. Jika ada metana menjadi metil, etana menjadi etil.
Propana menjadi apa? Kalau dia berupa cabang, menjadi propil. Butana menjadi butil. Pentana menjadi pentil. Jelas sampai sini? Harusnya jelas. Dan seterusnya. Kemudian, ada juga rantai-rantai cabang, rantai karbon cabang khusus seperti ini. CH2, CH2, CH3. C-nya ada 3. Kalau di alkana namanya propana. Karena dia jadi cabang menjadi namanya propil. Ini jika dia berbentuk lurus. Bagaimana kalau untuk yang seperti ini? Oke. Jadi cabangnya ini nempelnya bukan di ujung tapi di tengah. Sama aja ini. Di sini kan C3, H-nya 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. C3H 7. Di sini C3 sama C-nya 3, H-nya juga sama-sama tuh 7, tapi namanya berbeda. Ini namanya isopropil. Oke. Oke. Ada pula CH2, 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 CH3. Ini namanya kalau lurus C-nya ada 4 di alkana butana jadi cabang. Kalau dari cabang namanya butil. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Sama-sama C4. Ini C4, H-nya 3, 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Di sini juga sama, C4, H-nya 3 tambah 3 tambah 3, 9. Ini namanya neobutil. Oke. Jadi cabang ini mengikat pada karbon tersier. Ya, cabangnya karbon tersier. Kalau ini karbon sekunder. Pak, kalau yang 4 ini di tersier juga, oke, seperti ini ya. Di sekunder juga seperti ini ya contohnya. Di sini berarti HI1. Dia bentuknya tidak seperti ini, sama-sama C4 ya. C4, H-nya 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 tambah 1, 9 sama. Ini namanya bukan butil, bukannya butil. Ini namanya isobutil. Oke, jelas. Ini cabang-cabang khusus. Cabang-cabang yang khusus. Untuk sebagai pengetahuan. Ini cabang-cabang yang umum metil, etil, propil, butil, pentil. Silahkan lanjutkan lagi. Oke, begitu. Jelas. Pak, pusing ya kayak ngeliatin cacing. Ya, begitulah. Kan dikasih hafalan, dikasih hitungan, lalu sekarang kita kasih hafalan. Kita kasih hafalan. Masuk ke materi selanjutnya. Materinya adalah terkait tata nama. Tata nama alkana. Kita tadi sudah bikin penamaan alkana dan penamaan cabang alkil. Kita sekarang belajar tata namanya. Oke, tadi sudah tahu kalau C1 namanya metana, C2 namanya etana, C3 namanya propana, C4 namanya butana. Jadi misal kita lengkapi hidrogennya. Kalau sudah jago udah tahu, oh ini hidrogennya segini, oh ini hidrogennya segini. Ini ada C4, lurus, tidak bercabang. Tadi namanya apa pada penamaan? Namanya butana. Tapi ini belum lengkap. Harusnya di depan dikasih awalan N.
N ini artinya normal. Di N ini sama dengan normal atau artinya dia lurus. Oke, dan jangan lupa saya bilang yang lurus belum tentu lurus benar-benar lurus secara harfiah ya. Tapi dia bengkok-bengkok pun hitungannya tetap lurus. Oke. Pak, kalau C5, C6 ya sama, kalau dia lurus tetap digunakan awalan N. Misal C6 kan heksana, karena dia lurus tambahan depannya N strip heksana. Gitu ya. Jelas? Jelas. Harusnya jelas. Harusnya sangat jelas. Kita coba ke yang cabang sekarang, penamaan cabang. Oke. Ini nggak lurus karena dia sisinya ada 1, 2, 3. Kalau lurus itu pasti sisinya cuman ada 2. Kita lengkapi. Di sini 3, di sini 1, di sini 3, di sini 3. Oke. Bagaimana penamaannya? Pertama, cari rantai utama dulu. Cari rantai utama atau biasa saya sebut sebagai rantai induk. Syaratnya adalah yang paling panjang. Yang paling panjang. Satu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Dari kiri ke bawah, 1, 2, 3. Dari kanan ke bawah, 1, 2, 3. Semuanya 3, aman ini. Kita bebas. Anggap ini rantai induk. Yang induk yang panjang. Berarti yang nempel di sini cabang. Ini induk. Yang ini cabang. Kita namai dulu induknya. Apa nama induknya di sini? C3. Propana. Propana. Pak, dikasih N nggak? N itu kalau dia lurus nggak ada cabangnya. Kalau dia cabangnya gini ya propana saja. Cabangnya CH3, cabangnya C1. Cabang C1H3 itu namanya metil. Maka penamaannya adalah metil propana. Tapi itu belum lengkap. Yang harus dilengkapi, ini kan rantai utama. Yang kedua, rantai cabang. Kemudian yang ketiga, kasih nama, beri nama. Beri nama yang utama sama yang cabang. Yang keempat, kasih nomor. Kasih nomor. Nomor siapa? Nomor cabang. Nomor cabang tuh cabangnya nempel di nomor berapa. Oke, kita kasih nomor. Dari kiri, dari kanan. Sama saja, kalau dari kiri, ini berarti nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Dari kanan, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Jadi nempel di mana ini? Di nomor 2. Berarti namanya 2 metil. Setelah kasih nomor cabang, baru digabung. Yang kelima, tahap terakhir, gabung. Maka namanya adalah 2 metil propana. Oke, jelas. Harusnya jelas. Kita latihan lagi. Oke, lengkapi lagi hidrogennya. Sudah lengkap hidrogennya. Rantai utama yang panjang. Dari kiri ke kanan 3, dari kiri ke bawah 4, dari kanan ke bawah 4. Berarti yang paling panjang adalah 4 karbon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pak, yang mana? Boleh yang mana saja, mau dari kiri, dari kanan sama saja. Ini berarti yang utama atau yang induk. Yang ini adalah yang cabang. Oke. Yang rantai karbon utama tidak harus lurus aja dari kiri ke kanan. Intinya cari yang paling panjang. Apa nama karbon utamanya? C-nya 4. C-nya 4. Namanya butana. Cabangnya metil. C-nya 1 kan. Kalau CH2, CH3 etil, CH2, CH2, CH3 propil dan seterusnya. Di nomor berapa? Kasih nomor dari mana? Kalau dari atas 1, 2. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Mana yang benar?
2 metil atau 3 metil. Cari yang angka paling kecil, yang menandakan bahwa si cabang paling dekat ke ujung. Jika cabang dekat ke ujungnya sebelah kiri, berarti ngasih nomor dari kiri. Jika dekat ke bawah, berarti ngasih nomornya dari bawah. Itu ya. Atau bisa juga dilihat dari angkanya. Jika dimulai dari nomor dari kiri, nomornya 1, 2, berarti ini nomor 2. Jika dimulai dari bawah 1, 2, 3, ini nomor 3. 2 atau 3, siapa yang paling kecil? 2. Berarti di sini 2 metil. Gabung. 2 metil butana. Jelas? Jelas. Mudah. Mudah. Pak, cabangnya kalau lebih dari 1 gimana? Boleh. Kita coba ya. Cabangnya lebih dari 1. Oke. Kita lengkapi. Oke. Cari yang utama. Biasa yang paling panjang. Kiri ke bawah 3, kiri ke sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4. Dari kanan ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kiri ke kanan 6. Saya ambil yang ini aja deh, yang lurus. Berarti ini cabang. Ini cabang. Apa? C-nya ada berapa? Ada 6. 6 itu heksana. Ini cabangnya apa? Metil. Sama juga ini metil. Gimana Pak namanya? Berarti kasih nomor dulu aja. Kasih nomor dari kiri atau dari kanan? Cabang lebih dekat kemana? Ujungnya. Lebih dekat ke kiri. Berarti ngasih nomornya dari kiri. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti ini 2 metil. Nomor 4. 4 metil. Oke. Jelas? Jelas? Oke. Berarti namanya 2 metil 4 metil heksana. 2 metil 4 metil heksana. Betul atau salah? Betul, tapi ini belum sesuai kaidah. Jika dia kembar, maka bisa digabung menjadi 2,4 dikasih awalan di metil heksana. Jadi dia ada imbuhan di. Pak, kalau kembarnya 3, jika kembarnya 2, imbuhannya di kembar. Sama kembar. Jika kembarnya 3, tri. Kembarnya 4, tetra. Kembarnya 5, penta. Oke. Oke. Ini hanya berlaku jika cabangnya kembar. Jika cabangnya tidak kembar gimana, Pak? Nah, oke. Misal seperti ini. Misalnya. Saya nggak lengkapin hidrogennya deh. Capek. Kalian udah tahu hidrogen nama. Utama yang ini ya. Sama heksa. Yang ini metil. Yang ini etil. Beda kan? Beda kan? Ini tetap ini di nomor 2 ya. Penamaan tetap dari kiri. Ini karena dekat ke kiri semuanya. Ini nomor 2. Ini nomor 4. Apakah namanya seperti ini? 2 metil 4 etil heksana. Salah. Kenapa salah? Karena penamaan ini harus sesuai huruf abjad. M dan E. Lebih dulu siapa? Lebih dulu E. Berarti penamaannya 4 etil 2 metil heksana. Oke. Jadi penamaan harus sesuai abjad. Walaupun misal di sini dimetil, misal ya di sini dimetil, kan D Pak tidak berlaku.
Ini kan hanya menyatakan jumlah di ini. Oke, namanya tetap metil, tetap mengikuti kaidah abjad yang si cabangnya. Bukan di tri, nggak itu, nggak diajak. Di trinya nggak diajak, metilnya. Tetap nanti namanya 4 etil, 2 berapa dimetil gitu, tetap. Jadi cabang kalau ada 2, ditulis masing-masing, tapi harus mengikuti abjad. Metil sama etil lebih dulu etil. Metil sama propil lebih dulu MMNOP. Metil berarti. Kalau etil sama propil, E sama P, etil. Kalau butil sama etil, butil B, etil E. Berarti butil dulu baru E, etil. Jelas? Jelas. Dan jangan lupa, nah sering terjadi kejadian seperti ini. Misal seperti ini ya. Ini sudah C-nya 3. Yang utama, ini cabang, ini cabang. Ini metil, ini metil. Di nomor 2. C3 namanya propana. Kalian nulis, udah tahu kembar berarti pakai di nomor 2. 2 dimetil propana. Betul atau salah? Salah. Kenapa saya salah? Dimetil cabangnya menandakan 2. Nempel di mana? Di nomor 2. Pak, kan sama-sama di nomor 2. Tetap. Karena dia cabangnya sama-sama metil dan sama-sama di nomor 2, maka penomoran juga harus 2 kali. 22 dimetil propana. Hati-hati. Hati-hati. Penomorannya juga harus sama. Penomorannya juga harus sama. Maksudnya sama tuh jadi 2 kali. Gak mungkin dimetil kalau nomornya cuma 1. Dimetil tuh nomornya harus 2. Pak, di nomor yang sama, di nomor 2 tetap. Berarti nomor 2-nya ditulis 2 kali. Kalau ini gak ada masalah yang bawah. Karena di nomor berbeda. Oke. Biasanya soalnya kata nama bisa kalian suruh tentukan namanya, bisa juga kalian malah disuruh untuk menggambar. Disuruh untuk menggambarkan. Misal, gambarkan struktur, misal 3 metil heptana. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalian bikin dulu utamanya. Utama kan di belakang ya. Heptana itu C berapa? Heksana C6, heptana C7. Gambarkan 7. Pak, lurus atau bengkok terserah. Enakan mah ya lurus, kita mah ya lurus aja. Oke. Kemudian baru tentukan nomornya. Pak, ngasih nomornya di mana? Dari kiri, dari kanan? Bebas. Karena strukturnya kalian bikin. Kalian bisa bikin dari kiri, bisa bikin dari kanan. Misal kita bikin dari kanan ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Untuk tahu nomor buat apa, Pak? Ini cabang. Lihat. Cabangnya apa? Metil. Di nomor berapa? Di nomor 3. Di nomor 3. Berarti di sini. Metil apa? Metil itu CH3. Ingat, CH3 bukan CH4. Kalau CH4 namanya bukan metil, metana. Itu dan bukan cabang, metana. Cabang itu pasti akhirannya il. Cabang ini dipakai di materi nanti di alkena, di alkuna juga kepake. Oke, tidak hanya di alkana. Kita sudah kasih nomor dari kanan 1, 2, 3. Ini nomor 3. Tempelin cabangnya metil CH3. Setelah selesai baru lengkapin hidrogen. Oke, nempelin hidrogen sesuai dengan kaidah tadi yang pertama. Hidrogen itu cuma 1 ikatan, karbon 4. Ini sudah pakai berapa? 1, berarti sisa 3. Ini sudah dipakai berapa? 2, berarti ini H2. Ini sudah dipakai berapa? 3, berarti sisa H. Di sini sudah dipakai berapa? 2, berarti di sini sisa 2. Ini sama. Ini sama. Yang ini baru dipakai 1, berarti H3. Selesai. Jadi kalau suruh digambarkan struktur, apa yang harus dilakukan? Induknya bikin dulu, kasih nomor,
bebas, habis itu pasangin si cabangnya, sesuai dengan jenis cabangnya. Oke? Pak, ini kalau saya yang bikin cabangnya di atas boleh nggak? Sama aja. Mau di bawah, mau di atas, sama saja. Dan hati-hati lagi, Sal. Oke? Ini utama, ini cabang. Utamanya butana, ini metil. Kasih nomor pasti dari kiri dong. 1, 2. Berarti ini namanya 2 metil butana. Kalau gini gimana? Ini utama sama namanya butana. Ini sama namanya metil. Kalau kita kasih nomor dari kiri, 1, 2, 3. 3 metil butana. Betul atau salah? Salah. Kenapa saya bilang salah? Karena ketika cabang berada di sebelah kanan, maka penomoran juga harus dimulai dari kanan. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti namanya sama saja, 2 metil butana. Ingat, jangan sampai terkecoh. Kebiasaan dari kiri, udah ngasih nomornya dari kiri terus. Penomoran ngikutin cabang, lebih dekat kemana? Ujungnya. Kalau cabangnya lebih dekat ke ujung kiri, berarti ngasih nomor dari kiri. Cabang lebih dekat ke ujung kanan, ngasih nomor dari kanan. Oke, jadi pada dasarnya dua struktur ini adalah sama. 2 metil butana. Hanya biasanya ini jadikan kecoh atau pengecoh. Gitu. Jelas ya? Jelas. Santai dulu. Kita masuk ke isomer. Apa sih isomer itu? Iso dia diambil dari iso ini diambil dari kata sama. Isomer ini arti sederhananya adalah rumus molekul sama tapi struktur beda. Rumus molekul sama tapi struktur beda. Ini saya sederhana. Oke. Sama apa beda strukturnya? Beda. Yang ini mah lurus, yang ini mah bercabang. Oke, kita lengkapin. Oke. Strukturnya sama atau beda? Beda. Kita tulis rumus molekulnya. C-nya ada berapa? 4. H-nya ada berapa? 10. Yang ini C-nya ada berapa? 4. H-nya ada berapa? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3, 10. Lihat, rumus molekulnya sama, tapi strukturnya beda. Maka ini yang dinamakan dengan isomer. Karena struktur beda, otomatis nama juga berbeda. Yang kanan apa namanya? Lurus. C-nya ada 4. Berarti namanya N butana. Normal butana. Yang kiri ada yang jadi induk, ada yang jadi cabang. Ini cabangnya metil, ini induknya propana. Cabangnya nempel di nomor dari kiri ke kanan sama ya. Ini nomor 1 2, dari kiri dari kanan juga 1 2. Berarti namanya 2 metil propana. Karena struktur beda, otomatis nama juga berbeda, tapi rumus molekulnya tetap sama. Ini yang dinamakan isomer. Isomer, diingat-ingat. Oke. Bagaimana cara bikin isomer, Pak? Gampang sekali. Cara bikin isomer, pasti semuanya dimulai dari yang lurus ya. Misalnya, saya punya C-nya 5. Oke. Saya pengen bikin isomer, berarti saya tinggal potong aja C-nya, pindahin ke tengah. Saya potong. Saya pindahin ke sini. Oke, jelas. Terus ada lagi nggak isomer? Bisa, kita potong lagi yang ini, yang ujung. Kita pindahin lagi.
Sama-sama C5 kan? Ini C5, ini C5, ini C5. Strukturnya sama atau beda? Beda semua, tapi rumus molekulnya pasti sama. Namanya beda semua, tapi ini ketiga ini adalah isomer. Strukturnya beda, namanya beda, rumus molekulnya pasti sama. Sama-sama C5, C5, C5. Itu kalau kalian disuruh bikin isomer. Potong aja ujungnya, tempelin di tengah, itu udah jadi isomer. Oke? Pak, kalau yang karbonnya pendek gimana? Ya nggak bisa, berarti nggak punya isomer. Nggak punya isomer. Kalau karbonnya satu gitu, nggak mungkin bisa. Karbon 2 ya apalagi. Nggak akan bisa. Karbon 3 nggak akan bisa. Isomer itu dimulai dari karbon 4. Karbon 4, karbon 5, dan seterusnya. Itu pasti punya isomer. Jelas. Jelas. Selanjutnya, isomer udah. Tata nama udah. Sifat alkana. Sifat alkana. Sifat itu dibagi dua. Yang pertama, sifat fisik. Sifat fisik ini sifat yang bisa diamati oleh indera, oleh panca indera. Fisik itu bisa dilihat langsung, secara fisik, tampilan luar. Sifat fisik ini biasanya bahasanya adalah polaritas atau kelarutan. Kelarutan. Alkana ini rantai karbon dengan hidrogen, non logam dengan non logam, ikatannya kovalen. Oke, sudah jelas. Umumnya kalau ikatan kovalen, walaupun tidak semua ya, umumnya ikatan kovalen itu tidak larut dalam air. Kalau ikatan ion umumnya larut dalam air. Kelarutannya berarti tidak larut dalam air. Baik dari C1 sampai C10 dan seterusnya. Atau istilahnya adalah non-polar. Oke. Yang kedua, bahasanya biasanya titik didih dan titik leleh, TDTL. Titik leleh. Ketentuannya, makin panjang atau semakin panjang karbonnya, rantai karbonnya, maka TDTL-nya makin tinggi. Makin panjang, makin tinggi. Makin banyak cabang, semakin banyak cabang, TDTL-nya makin rendah. Jadi makin banyak cabangnya, dia malah bikin jadi makin rendah. Makin panjang, lurus, panjang, gak ada cabangnya, mantap itu. Ada yang kedua, panjang tapi punya cabang. Ada lagi pendek dan punya cabang. Udah tahu kan berarti siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Yang paling tinggi, yang paling panjang dan tidak punya cabang. Yang kedua, panjang dan punya cabang. Yang paling buncit adalah pendek dan punya cabang. Oke, kalau yang pendek doang Pak, ya tinggal bandingkan saja. Panjang sama pendek, lebih tinggi mana? Yang panjang. Lurus dan bercabang, lebih tinggi mana? Yang lurus. Oke, itu sifat fisik. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia ini biasanya dalam bentuk reaksi. Reaksi yang umum. Alkana, yang pertama ya, alkana ini bisa mengalami reaksi pembakaran. Oke, jadi alkana pembakaran ditambahkan apa? Direaksikan dengan apa? Oksigen. Pembakaran itu pasti reaksinya dengan oksigen. Di alkena, di alkona juga pasti mengalami pembakaran. Jadi semua hidrokarbon bisa mengalami reaksi pembakaran menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Ya, di situ nanti paling kalian cuma menyetarakan aja jumlah kiri dan kanannya, jumlah atom kiri dan jumlah atom kanan. Alkana semuanya, metana, etana, propana, butana bisa mengalami pembakaran. Alkena, alkona pun bisa mengalami pembakaran. Kenapa pakai oksigen Pak? Ya harus ingat segitiga api. Ada oksigen, ada bahan bakar, dan ada pemantik.
Nih, korek. Oksigen yang ada di luar sini, di sini pemantik, di sini bahan bakar. Itu adalah segitiga api. Tidak mungkin bisa hidup api kalau tidak ada oksigen, kalau tidak ada pemantik, kalau tidak ada bahan bakar. Di antara tiga itu ada hilang satu, berarti tidak bakal ada api. Tabung gas LPG aman kan? Pemantiknya ada kompor. Tapi kan tidak dipakai pemantiknya ya. Kalau lagi mati gitu ya, oksigen ada, bahan bakar ada, tapi tidak ada pemantik karena tidak dipakai. Ketika dihidupkan kompor, pemantiknya dihidupkan, berarti dia bisa terbakar, ada api. Segitiga api ingat, oksigen, bahan bakar, dan pemantik. Oksigen itu biasanya dipanggil secara awam udara. Itulah kenapa di luar angkasa pesawat ulang-alik, satelit, tabrakan tidak pernah terbakar. Ya karena di sana tidak ada oksigen. Hancur-hancur aja kayak gitu. Ada material buat dibakarnya, ada itu kan material pesawatnya bisa kebakar. Pemantiknya ada gesekan percikan-percikan api pasti ada. Tapi bisa terbakar? Tidak, karena tidak ada oksigen. Oke? Kenapa kita tenang naik motor di belakang truk, tangki BBM? Bahan bakar ada, oksigen ada. Tapi kan nggak dipantik. Coba kamu lempar api, meledak gitu. Oke? Reaksi pembakaran. Yang kedua, namanya reaksi substitusi. Substitution kalau nonton bola. Namanya pergantian. Oke, pergantian. Reaksi substitusi diganti dengan apa, Pak? Alkana ini, kita ambil contohnya. Ini CH3 ya. Sini juga CH3. Bisa diganti dengan halogen, misal Cl2. Makanya disebut sebagai halogenisasi. Oke, bisa diganti dengan Cl. Halogen itu apa saja? Halogen itu ada Cl, Br, dan iodin. Fluorin enggak. Astatin enggak. Fluorin, bromin, iodin. Reaksi halogenisasi. Misal gini, kita gambarkan secara jelasnya aja deh. Plus Cl2 berarti seperti ini ya. Satu Cl di sini bertukar dengan hidrogen di sini. Tukar. Hidrogennya nanti nempel ke Cl, Cl-nya nempel ke sini. Menjadi oke, tukar pasangan. Cl-nya nempel ke karbon, hidrogen yang dari karbon nempel ke Cl. Substitusi, pergantian. Penggantian atau pergantian yang benar. Karena reaksi ini menggunakan gas halogen, maka kadang disebut sebagai reaksi halogenisasi. Halogenisasi. Penggantian oleh halogen. Udah, reaksi pembakaran udah, substitusi udah. Yang ketiga, reaksi eliminasi atau penghilangan. Bagaimana? Ini begini. Contoh lagi pakai etana. Jadi ada hidrogen yang pergi, dihilangkan ya, hidrogennya dihilangkan. Ini hidrogennya pergi bareng-bareng. Otomatis karbon di sini dan karbon di sini lepas dong, tidak mengikat apa-apa, dan mereka sepakat untuk membentuk ikatan bersama di sini. Menjadi ikatannya yang awalnya satu menjadi dua. Yang awalnya satu menjadi dua, dan hidrogen tadi pergi dalam bentuk gas hidrogen, gas H2. Hidrogennya lepas, pergi,
ikatan karbon yang dengan hidrogen akhirnya sepakat untuk bersaling berikatan membentuk ikatan rangkap. Oke, ikatan rangkap. Jadi dari yang awalnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dua. Hidrogennya pergi. Kadang juga disebut sebagai reaksi dehidrogenisasi atau penghilangan hidrogen. Dampaknya adalah dari yang ikatannya tunggal menjadi rangkap dua. Begitu. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Mohon maaf penjelasannya panjang sampai 1 jam, tapi saya harap kalian tidak men-skip. Kalian dengarkan suara saya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat selain dari catatan yang saya tuliskan. Dan ini bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien karena ketika kalian sudah mendengarkan, ketika kalian lupa dengan materi yang diajarkan, kalian bisa tonton lagi, ulang lagi sampai kalian paham dan ngerti. Kalau masih belum paham, kalian bisa nanti tanya saya di kelas, kita diskusi. Oke? Jelas? Oke, jelas ya. Jadi buat apa kita belajar Alkana? Alkana ini sangat banyak manfaatnya. Kalian gunakan sehari-hari tanpa kalian sadar. Alkana ini apa kegunaannya? Pertama, kalian masak di rumah pakai apa? LPG kan? Liquefied petroleum gas petroleum itu minyak bumi, liquefied yang dicairkan. Nih LPG yang kalian pakai di rumah, mau yang pakai LPG warna pink tanpa subsidi, mau pakai LPG yang warna hijau yang subsidi. Kalian lagi pakai Alkana. C berapa ini? Biasanya C1 sampai C4. Oke? Berarti metana, etana, propana, butana. Nah, Alkana ini dalam bentuk cair. Coba deh kalian copot. Nggak akan lama dia langsung menguap. Karena memang pada dasarnya dia harusnya dalam bentuk gas. Ini dibikin vakum, tertutup rapat sehingga dia bentuk cair. Kenapa plastiknya tebal? Ya karena tekanannya tinggi. Nggak mungkin pakai plastik yang tipis. Apalagi yang kalian pakai banyak banget. Bensin, solar, diesel ya, oli, bahkan aspal jalan. Lilin juga. Ini semuanya dari minyak bumi, dari hidrokarbon. Ya, oke. Banyak sekali manfaatnya. Ya di struktur karbohidrat, protein, lemak itu ya ada struktur ikatan antara karbon dengan karbon dengan hidrogen. Makanya disebut sebagai kimia organik. Oke, ini manfaatnya banyak sekali Alkana ini manfaatnya. Kalian pakai sehari-hari, cuman kalian nggak sadar. Kalau kalian nggak mau menerima informasi ini, ilmu ini, ya nggak apa-apa. Toh kalian sebenarnya sudah pakai. Bayangkan hidup tanpa LPG, Pak. Pan ayah suluh kan hijung bae ngalah suluh nggak poe. Oh bensin, dia pakai naon motor digoes. Motor listrik Pak, listrik diurang. Di Indonesia listrik itu masih dari bahan bakar fosil. Tidak seperti di Eropa sana, dari bahan bakunya dari sumber daya yang terbarukan. Misalnya angin, matahari. Nah, bolehlah keren-kerenan, mobil listrik, kompor listrik. Di Indonesia cuma mobilnya doang, pembangkit listriknya tuh di Labuan masih pakai batu bara. Ya, kita masih ketergantungan dengan bahan bakar fosil. Kenapa sih nggak bikin Pak? Investasinya mahal. Bikin turbin, kincir turbin penghasil listrik itu investasinya lumayan mahal. Bikin panel surya itu juga lumayan mahal. Dan kita kan lebih senangnya yang simple-simple aja. Karena masyarakatnya banyak. Duitnya dipakai buat MBG. Oke, gitu. Terima kasih penjelasan hari ini dari saya terkait hidrokarbon dan Alkana. Mohon dipahami, dicermati.
biasa, nanti akan ada tugas, silahkan kerjakan tugasnya untuk memperdalam pemahaman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.